Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'hul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, sholat duhur kita, qobliyah, ba'diyah, seluruhnya dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah sholat duhur dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan pembahasan surah Al-Lail. Ini pertama ya, surah Al-Lail. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan surah Asy-Syams. Surah Al-Lail ini berbicara tentang karakter manusia. Dan Allah jadikan karakter manusia ini Allah berikan satu gambaran nanti ada di dalam diri sosok manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang Allah sampaikan dalam surah Asy-Syams ini, surah Al-Lail ini kita akan membaca dulu ayat-ayatnya supaya Allah tambahkan keberkahan dalam majelis kita nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, kita akan lihat isi kandungannya ayatan fa ayatan. Wal-laili idza yaghsha. Ini Allah mengawali dengan wawu qasam ya, sudah sering kita bahas. Demi malam apabila telah menutupi, atau kalau diperpanjang kalimatnya, demi malam apabila telah menutupi alam dengan gelapnya. Nah, itulah bahasa Quran itu sederhana, tapi kalau dilihat dari pendekatan ilmu balaghah itu akan sampai kepada kita. Makanya bahasa Arab itu kan kaya betul, Pak. Kaidah-kaidahnya ya. Kalau yang semisal dengan ilmu pasti itu namanya nahwu sorof. Nah, yang belajar bahasa Arab ini pasti paham. Ada kaidah nahwu, ada kaidah sorof. Itu ilmu pasti, nggak bisa dirubah itu. Ya, misalnya kalau ketemu harful jar dia harus majrur. Itu nggak bisa diganti. Misalnya inna anzalnahu fi lailati. Itu kan? Kenapa? Karena sebelumnya ada harful jar. Mana huruf jarnya? Fi. Sehingga membuat kata setelahnya harus majrur, kasroh. Nggak boleh. Inna anzalnahu fi lailatul. Nah, itu error tuh. Itu ngerusak daripada kaidahnya. Itu namanya ilmu pasti. Kalau diawali dengan harfu nasbin, ada harfu nasbin, maka dia wajib maf'ul. Maf'ul itu fathah. Ya, antakula misalnya. Nah, itu namanya kaidah-kaidah nahwu atau sorof, itu sudah pasti. Nah, tapi kalau kita dipaksa terus untuk menghafal kaidah ini, maka mentok, Pak, terbatas. Saya beberapa kali ngajar kelas bahasa Arab tuh. Jamaahnya ibu-ibu. Itu semangatnya luar biasa, semangat 45 tuh. Ya, mikirnya jam 4 baru ketemu jam 5. Itu enggak bertahan lama, Bapak Ibu. Itu yang namanya kelas bahasa Arab. Saya sudah banyak ngobrol dengan guru-guru yang ngajar bahasa Arab. Ada kawan kami baru ngajar 2 bulan, jamaahnya sudah hilang. Karena apa? Enggak sanggup, Ustaz. Pusing mikirin kaidahnya. Nah, kalau saya alhamdulillah bertahan 1 tahun 3 bulan tuh. Tapi muridnya makin habis. Sampai akhir endingnya itu hanya 2 orang. Itulah yang disebut su'ul khotimah itu begitu. Awalnya 20, subhanallah. Kenapa? Enggak memang kaidah ilmu pasti dalam gramatikal Arab itu memang bikin kita enggak sanggup. Apalagi yang basicnya dari pesantren, enggak ngerti pasti. Nah, tapi ada satu pendekatan namanya balaghah, Pak. Dalam bahasa Quran itu kan butuh ada tafsirnya tuh nanti kalau nggak ngerti bahasa Arab ada kaidah-kaidah, ada balaghah, ada mantik, ada badi, ada bayan. Nah, itu kita akan sulit memahami Quran. Nah, salah satunya itu balaghah. Balaghah itu artinya kan sampai, balik, tahu balik? Balik itu kan ketika usia sudah sampai kepada terbebani syariat itu, atau dikatakan sampai kepada mimpi lah, mimpi basah kalau laki-laki itu ya. Kalau perempuan sudah menstruasi, itu namanya sudah sampai balik. Jamaah tablik itu yang menyampaikan, tablik itu menyampaikan. Maka balaghah, ilmu balaghah itu tujuannya adalah pendekatannya kepada hati kita, supaya Quran ini walaupun bahasanya singkat sebenarnya, tapi bisa menembus hati kita. Jadi kita nggak mikirin kaidah lagi tuh. Kita tahu Allah inginkan seperti ini dan itu sampai dan kita amalkan, itu tujuannya. Contoh nih, Pak. Quran tuh pakai bahasa balaghah. Contohnya ada ayat inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nih Bapak, saya ajak mikir nih ya. Coba, sesungguhnya nikmat yang aku telah berikan kepadamu ya Muhammad itu nikmat yang cukup banyak. Kautsar tuh banyak. Saking banyaknya enggak bisa dihitung lah nikmat Allah tuh. Tapi anehnya ketika Allah sudah memberikan nikmat yang cukup banyak, kenapa diperintahkan sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah? Padahal yang kita tahu, Pak, kalau nikmat itu konsekuensinya syukur. Nyambung enggak? Harusnya ayatnya begini. Inna a'toinakal kautsar fashkur li rabbika wanhar, itu lebih pas. Tapi Quran enggak mungkin salah.
Kenapa Allah suruh sholat untuk Tuhanmu? Kenapa sholat? Kenapa nggak suruh syukur, Pak? Ya, ini kalau sampai ke hati kita, Pak, itu namanya ilmu balagonya sudah kena tuh. Allah pakai bahasa tertinggi tuh. Kata ulama, ternyata puncak syukur kepada Allah itu sholat. Itu tuh namanya balagoh begitu, Pak. Artinya nggak usah disuruh sholat. Kalau kita mengaku hamba Allah pandai bersyukur, buktikan dengan sholat. Maka kalau kita mengaku bersyukur dan tidak sholat, syukurnya itu hoaks kata Allah. Nggak ada syukur tuh. Itu satu contoh. Makanya ayat-ayat tentang sumpah itu, Pak, terkadang kita sulit memahami. Nggak, tujuannya itu apa? Nggak, tiba-tiba Allah katakan walaili idza yaghsha, demi malam yang menutupi, itu kan? Nah, artinya yang Allah ingin sampaikan itu adalah ada apa dengan malam? Kenapa malam disebut? Nah, itu yang harus kita cari supaya sampai ke dalam hati kita. Makanya digunakan waul qasam di awalnya itu. Allah tidak mengatakan al-laili idza yaghsha. Itu enggak ada kekuatan. Tapi kalau ditambah waul qasam wal-laili, demi malam, maka maknanya malam ini ada apa? Harus digali. Nah, ternyata ulama menggali sehingga kita bisa memahami. Nah, maka ayat ini memberi makna malam itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu malam bagi orang yang beriman itu bukan sekedar waktu lewat saja, bukan. Bukan sekedar malam besok pagi, malam tidur lagi, besok bangun, bukan itu, bukan. Tapi malam itu kata para ulama bagi orang beriman itu banyak manfaat kebaikan. Ada orang derajatnya bisa mulia, makomnya bisa mahmuda, itu gara-gara malam, Pak, diisi dengan tahajud. Hanya bisa malam. Nah, makanya tidak mungkin kalau dia lihat ayat ini Allah jadikan malam itu sumpah ya. Oh, berarti malam itu harus kita perhatikan. Malam jangan tidur. Kalaupun tidur jangan lupa bangun. Untuk apa? Minimal 2 rakaat sholat. Bahkan Nabi mencela orang yang bangun malam, Pak, tapi tidak sholat malam. Ya, kata Rasulullah SAW, la takun mithla fulan, jangan seperti orang itu, jangan seperti dia. Karena yakumul lail, dia bangun di malam hari, tapi dia tidak qiyamul lail, itu kata Nabi. Ya, dia bangun malam tapi tidak sholat malam. Walaupun 2 rakaat, Pak, usahakan. Apalagi ini bulan-bulan haram. Ya, Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah. Jangan sampai kita tidak sholat malam. Saya pernah cerita atau belum, ada seorang perempuan namanya Zubaidah. Pernah dengar nggak cerita ini, Pak? Kalau sudah pernah dengar nggak seru, Pak? Hah? Lupa ya? Ya, kalau lupa alhamdulillah, lupa aja terus, Pak, ya. Biar diceritain lagi. Nah, ada perempuan namanya Zubaidah. Ya, Ibu, ada yang namanya Zubaidah, Ibu? Ya, Zubaidah itu nama bagus, tapi kalau di Indonesia jadi aneh. Zubaidah dipanggilnya Juju. Jadi nggak keren. Syafi'i jadi PI, nah itu kan jadi menghilangkan kesan sakralnya itu. Nah, Zubaidah ini punya suami namanya Harun al-Rasyid, seorang pemimpin. Pulang dari Mina, minta izin kepada suaminya. Apa permintaannya? Suamiku, bolehkah aku sedekah air? Karena ketika kemarin haji di Mina itu orang sulit mendapatkan air. Subhanallah, ini keinginan mulia. Tapi apa kata suaminya? Wahai istriku, silahkan kamu sedekah air, tapi syaratnya 1, pakai uangmu sendiri. Oh, ini hebat nih, ini kan urusan umat. Tapi pakai uang sendiri. Itulah pemimpin dulu, Pak, begitu. Kalau sekarang urusan sendiri pakai uang, subhanallah. Makanya Nabi Yusuf itu kan hebat. Di penjara dulu baru jadi pejabat tuh. Ya. Kalau sekarang Bapak ikuti politik juga ternyata, subhanallah. Nah, maka kata Zubaidah, siap suamiku, aku pakai uangku sendiri. Lalu dicarilah pekerja-pekerjanya itu, setelah diukur, dia ambil pipanya itu, Pak, dari Taif. Jaraknya dari Taif ke Mina. Pekerjanya mengatakan, Zubaidah, ini 1 meter biayanya besar.
kata Zubaidah, berapapun biayanya aku akan bayar. Subhanallah. Digali, lalu selesailah itu proyek menyalurkan air. Selesai Pak. Karena ini bukan IKN, proyek ini selesai. Ya. Nah, tapi menariknya ketika airnya itu keluar, bersamaan dengan air itu keluar, bersamaan dengan itu Zubaidah wafat. Subhanallah. Wafat Zubaidah, tapi airnya keluar. Nah, ternyata dalam mimpi sepupunya Zubaidah menceritakan, Zubaidah menyampaikan. Karena kita bisa ketemu dengan orang yang sudah wafat hanya dalam mimpi. Kalau dalam alam nyata itu namanya korin. Ya, korin. Kalau korin betul Pak. Ada orang sudah wafat, kita lihat dia kok kayaknya dia ada di situ. Dia sudah wafat, itu namanya korin. Nah, korin kita semua punya korin, dan korin itu selalu mengarahkan kepada keburukan. Makanya hanya korinnya Rasulullah SAW yang diislamkan oleh Allah. Kalau korin kita enggak. Nah, kembali sepupunya itu mimpi. Dalam mimpinya bertanya kepada Zubaidah, terjadi dialog. Makanya bapak kalau mau tidur, ibu mau tidur, minta sama Allah supaya dipertemukan dengan Nabi. Kita masih bisa ketemu Nabi dalam mimpi, kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka itu aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya, walaupun nanti ternyata mimpinya ketemu mantan. Kalau mantan masih setan itu. Ya. Nah, maka terjadilah dialog. Kata sepupunya Zubaidah, ya Zubaidah, kaifa halak? Bagaimana kabar Anda? Kata Zubaidah, alhamdulillah aku baik. Allah meletakkanku di derajat tertinggi. Nah, alam roh itu kalau derajatnya tinggi namanya a'la iliyin. Kalau derajat paling bawah asfala safilin. Nah, itu paling bawah tuh. Saya dulu di pesantren punya teman-teman yang kelasnya selalu di bawah. Kita sebutnya golongan asfala safilin. Emang kerjaannya main terus, nggak pernah mau belajar itu, subhanallah. Kata sepupunya Zubaidah, pasti yang membuat derajatmu tinggi karena sedekah airmu ya. Subhanallah, karena yang kita tahu Pak, sedekah paling afdol itu apa? Paling baik. Mengalirkan air kan? Itu perkataan Rasul SAW, sukialma itu paling bagus. Tapi kata Zubaidah, bukan itu. Bukan itu yang membuat derajatku tinggi. Kata sepupunya, terus apa yang membuat derajatmu tinggi? Subhanallah, kata Zubaidah, rakaataini kullal lailah. 2 rakaat salat malam yang aku lakukan istiqamah. Setiap malam aku salat 2 rakaat. Subhanallah. Tapi hanya aku dan Allah yang tahu. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi, kenapa sedekah air tidak menjadi pengangkat derajatnya Zubaidah? Karena sedekah airku, kata Zubaidah, semua orang tahu. Maka bisa jadi di mata Allah itu kecil nilainya karena semua orang tahu. Tapi sholat malamku hanya aku dan Allah yang tahu. Maka disitulah letak kebesaran atau letak kemuliaan amalan seseorang ketika amalan itu sir, rahasia, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, makanya ini hanya ada di waktu malam Pak. Ya, jadi Allah jadikan sumpah ini supaya kita punya semangat untuk menghidupkan waktu malam. Bahkan secara kesehatan juga malam itu bagus untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Makanya orang yang tidurnya selalu mundur ya sampai jam 1 jam 2, insya Allah itu tidak lama tensinya naik Pak. Ya kan? Kenapa? Tidak sehat. Karena Allah sudah katakan jadikan tidur malam itu sebagai tempat istirahatmu. Subata lirrohah. Nah, maka ini pesan ya dari Allah untuk kita bahwa waktu malam itu waktu yang sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil. Ada orang berzikir, ketika orang berdoa di situ Allah ijabah doanya. Ketika orang itu taubat Allah terima taubatnya. Ketika orang itu meminta Allah kabulkan permintaannya. Kapan? 1/3 malam. Bahkan ciri ahli surga itu adalah istighfar di akhir malam. Wabil asharihum yastaghfirun, sebelum masuk waktu subuh itu. Nah, dari beberapa keutamaan ini adakah yang kita ambil Pak? Tahajudnya kah? Istighfarnya kah? Ya,
Atau minimal witirnya kah ada yang kita ambil? Kalau tidak ada maka kita belum masuk, ilmu balaghahnya itu belum masuk dalam hati itu. Subhanallah. Ya, ini yang pertama tentang malam. Wal-laili idza yaghsha. Kemudian ayat kedua, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah menerangi alam dan cahayanya. Ini ayat menunjukkan kekuasaan Allah dan kasih sayangnya kepada kita, Pak. Kenapa kekuasaan Allah? Karena hanya Allah yang mampu untuk menjadikan waktu itu siang, waktu itu malam. Gak ada yang bisa. Secanggih apapun teknologi sekarang, ada yang bisa ngedit. Ini lagi malam, edit jadi siang, bisa? Bisa, hanya di dunia maya itu mungkin. Tapi faktanya tidak bisa. Makanya Quran menegaskan, inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sungguh kata Allah, proses penciptaan langit dan bumi ini dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kok bisa ya malam, kok bisa siang? Dan siang malam itu menjadikan keseimbangan, Pak. Ada dinamika hidup. Ibu, bapak bayangkan kalau Allah kasih malam terus, Pak. Gak ada tuh acara FYP itu, Pak. FYP kan for your pagi. Kalau malam terus gak bisa, ganti FYM, subhanallah. Kalau Allah kasih siang terus, panas, Pak. Gak ada orang yang dikatakan punya keturunan mungkin, ya. Karena kan pengantin baru itu yang paling ditunggu waktu malam. Ya, makanya orang-orang Arab tuh kalau waktu pengantin baru kalimatnya ya lailutul ya naharu kif. Wahai malam terus panjanglah, jangan selesai. Wahai siang stop, jangan datang dulu. Itu kan orang-orang yang baru nikah tuh, pengantin baru. Subhanallah. Tapi kalau yang sudah senior nih, wahai malam cepatlah hilang. Wahai siang cepatlah datang. Saya pusing, samping saya ngorok, subhanallah. Nah itu udah senior begitu biasanya. Nah, maka siang malam itu jadikan apa? Jadikan renungan bagi kita. Ya, Allah Maha Kuasa dan Allah sayang kepada hambanya. Allah jadikan malam untuk tidur, Pak. Allah jadikan siang sehingga bapak bisa cari nafkah, anak bisa sekolah, ya istri bisa beres-beres rumah. Ya, semua teratur karena apa? Karena ada waktu siang. Jadi ini dua ayat ini adalah sekaligus menjadi bukti kekuasaan Allah dan bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Sumpah ketiganya dikatakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi apa yang Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini masih dalam sumpah Allah. Ya, 3 ayat ini masih dalam sumpah Allah. Setelah Allah sebutkan siang dan malam, Allah sebutkan laki-laki perempuan. Ya, apa maknanya? Allah sebutkan pasangan-pasangan tuh. Siang pasangannya malam, laki-laki pasangannya perempuan. Dan lagi-lagi ini adalah kuasa Allah. Ya, kita nggak kepikir, Pak, kalau dunia ini isinya laki-laki semuanya, Pak. Boti. Subhanallah. Tahu boti? Ya. Yang lagi rame itu ya. Kalau perempuan semua, nggak ada bangunan, Pak, nggak ada. Perempuan kan tidak untuk yang fisik, nggak ada kerja keras tuh, nggak ada. Ya, makanya indah tuh ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ini bagian dari tanda kekuasaan Allah. Dan yang menarik adalah, subhanallah, ternyata kita, ya manusia ini baik laki-laki atau perempuan, Allah jadikan sumpah juga itu. Berarti ini makhluk perlu perhatian. Ya, kenapa? Karena Allah akan berbicara jawabul qasamnya, ayat 4 ini yang penting. Jadi 3 ayat itu adalah sumpahnya Allah, dan setiap Allah bersumpah pasti ada tujuan tuh. Allah ingin sampaikan sesuatu. Seperti surah Asy-Syams kemarin, ada 11 sumpah yang Allah sampaikan. Allah hanya ingin mengatakan qad aflaha man tazakka. Nah, di ayat ini ada 3 sumpah yang Allah sampaikan. Allah ingin mengatakan apa? Inna sa'yakum la syatta. Ini jawabul qasamnya. Apa?
maknanya? Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam atau berbeda-beda. Tadi ada laki-laki, ada perempuan kan? Maka Allah katakan laki-laki perempuan karena berasal dari jenis yang tidak sama, ya, secara gender tidak sama. Kemudian secara mungkin Allah ciptakan juga dari material yang tidak sama. Ya, kan laki-laki diciptakan dari apa, Pak? Bapak sudah lama jadi laki-laki? Dari apa diciptakan? Hah? Subhanallah. Kita ini dari tanah. Dari tanah kita, min turab. Itu kalimatnya. Kalau perempuan dari apa, Ibu? Hah? Ya, kata Nabi, khuliqatil mar'ah min dil'il a'waji a'laha. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri, yang paling atas, yang paling bengkok. Sini nih, Pak. Makanya kata ulama, seperti apa dia diciptakan, seperti itulah tabiat dan kebiasaan. Itu perempuan, laki-laki. Makanya kalau laki-laki, Pak, diciptakan dari tanah. Tanah sifatnya mudah terpengaruh. Tuh, tanah dimasukin kulkas dingin, Pak. Tanah diletakkan di tempat panas, kering, keras dia, ya. Bahkan pecah-pecah. Tanah dibakar bisa jadi keras, dibentuk jadi guci, jadi genteng. Nah, itu tanah tuh gampang terpengaruh. Makanya kita ini, Pak, kaum laki-laki gampang betul terpengaruh tuh. Betul enggak? Iya. Ya, kalau punya teman yang belok pasti belok kita. Karena kita ini gampang dipengaruhi. Susah melihat laki-laki yang prinsipnya kuat tuh, itu susah. Karena memang diciptakan dari tanah. Nah, tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk paling kiri paling bengkok, maka sifatnya bengkok. Nah, ini yang masalah. Kalau suaminya ini tidak kuat pendiriannya, maka akan ikut bengkok. Makanya jangan heran kalau itu siapa namanya? Pak Budi. Budi siapa? Budi bengkok. Karena ikut istrinya bengkok dia, subhanallah. Nah, tapi perempuan itu nggak bisa diluruskan. Kata Nabi, fa'in kasartaha, dikatakan fa'in syaddatta kasartaha. Kalau kamu paksa lurus, patah dia, nggak bisa tuh. Tulang itu kan, ini tulang bengkok nih, Pak. Kalau dipaksa lurus, patah. Makanya mendidik perempuan itu kalau keras, kata ulama, salah besar, nggak bisa tuh. Perempuan tuh coba, terserahnya aja, Pak, terserahnya multitafsir. Betul enggak? Mau makan di mana? Terserah. Ayah, ini mau kondangan nih kita. Nih, Mama bajunya bagus mana nih? Warna hijau atau biru nih? Hijau, keren mah hijau. Keluar warna orange, Pak. Makanya Nabi tuh kasih warning. Hati-hati, kata Nabi, jangan dipaksakan, nanti akan patah. Ini bukan merendahkan wanita, mohon maaf. Ibu, bapak kalau jalan ke mall ada kaca, tulisannya awas kaca, itu tujuannya apa? Untuk menjaga kaca itu sendiri atau justru untuk merendahkan kaca? Untuk menjaga kan, awas kaca. Bukan berarti kacanya jelek, hati-hati supaya kita tidak menabrak kaca. Nah, itulah Rasulullah, hati-hati dengan perempuan. Seperti Anda membawa botol yang bertumpuk-tumpuk, kalau bergeser satu bisa pecah salah satunya. Makanya kata ulama, cara meluruskan perempuan itu, Pak, diapain, Pak? Kalau keras salah tuh, caranya diapain? Bapak tahu toge nggak toge? Ini mampir sekaligus parenting nih ya. Toge itu ibu bapak beli sekilo, nggak ada yang lurus, betul nggak? Nah, cara meluruskan toge itu gimana? Hah? Direbus. Ya, ini yang punya usaha toge goreng paham nih. Ya. Meluruskan toge direbus. Maka meluruskan perempuan jangan direbus, Pak. Subhanallah, ini kekerasan ini namanya. Dihangatkan tuh kalimatnya. Dihangatkan, dipuji dulu, dipuji. Mama tuh kalau baca Quran suaranya enak betul, mah. Subhanallah. Kayaknya papa tuh paling senang kalau mama baca Quran. Sebenarnya mau nyuruh istrinya baca Quran. Mama tuh kalau menyampaikan ilmu ke ayah tuh langsung faham. Emang istrinya mama dedeh ternyata, subhanallah. Ya. Kalau dari ustadz tuh nggak ngerti-ngerti, coba mama ikut ngaji, nanti ceritain ke ayah tuh apa isinya. Sebenarnya ingin menyuruh istrinya ngaji, itu caranya begitu, Pak. Jangan ngaji mama tuh bau jahanam, astagfirullah.
wah bisa perang itu Pak. Ya, maka dikatakan itulah uniknya makhluk, zakar unsa, laki-laki perempuan. Makanya kegiatannya pun kata Quran bermacam-macam Pak, beda-beda. Perempuan ada yang solehah, ada yang maksiat, ada yang tidak taat, ada yang dermawan. Laki-laki juga sama, ada yang soleh, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang zolim, ada yang selingkuh, macam-macam. Ya, Allah sudah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Yang dimaksud di sini adalah usaha dalam hal aktivitas pekerjaan tuh, macam-macam. Makanya kita nih saya kadang kalau di jalan tuh saya berpikir, kenapa ini kok macet terus? Orang ada aja aktivitasnya. Kenapa nggak bisa diem di rumah gitu Pak, subhanallah. Tapi orang pun akan berpikir sama kan. Ini orang mau kemana sih? Ini kemana sih keluar tuh? Kok sama gitu? Saya itu tinggal di Bekasi. Ini lagi macetnya lagi parah karena ada perbaikan jalan tuh di Harapan Indah itu. Yang rumahnya di sana pasti tahu. Saya berangkat habis subuh tuh jam 5 lewat 5 lah kira-kira. Ternyata sudah kena macet Pak. Biasanya kena macet itu kalau sudah jam 6 lewat 5. Ini mundur 1 jam. Kenapa? Pemikiran orang sama. Kalau saya berangkat lebih awal kayaknya kena macet gitu kan. Nah itu tuh ada aja kegiatan manusia tuh. Ya, Allah sudah katakan inna sa'yakum lasyatta. Nah apa tujuannya Allah menyebutkan ini? Maka Allah kasih contoh Pak. Ya Allah kasih contoh. Fa'amma man a'ta wattaqa. Nah ini diantara aktivitas manusia itu Allah sebutkan di sini, Allah kasih contoh. Adapun siapa yang memberi dan bertakwa. Nah, yang memberi dan bertakwa. Artinya, subhanallah dikatakan, kenapa Allah menyebutkan memberi dan bertakwa? Karena ada orang yang mungkin dia suka memberi, tapi tidak ditempelkan dengan ketakwaan. Maka ini 2 hal yang tidak boleh dilepaskan. Kalau kita ingin mendapatkan pemberian yang kita dapatkan, yang kita berikan itu bernilai pahala di mata Allah, maka ditempelkan dengan ketakwaan. Fa amma man a'tawat taqwa. Ya, ada orang yang motif memberinya takwa. Ini contohnya ya dia memberi ikhlas, tidak mengungkit-ungkit. Ya, itu namanya memberi dan bertakwa. Itu satu hal yang satu kesatuan tuh. Tapi yang kedua ada orang motifnya tidak bertakwa Pak. Walaupun dia berinfak, dia memberi tapi tidak bertakwa. Ya, contohnya dia memberi tapi dengan riya, mau dilihat orang. Ya, pokoknya kalau ngasih tuh maunya di depan kamera misalnya. Nah, hati-hati tuh, itu memberi tapi tidak dengan ketakwaan kepada Allah. Atau yang kedua, ujub, bangga dia sudah infak, dia sudah memberi, dia banggakan dirinya. Padahal kalau dia sadar sebenarnya harta yang diinfakkan tuh dari siapa? Dari Allah juga kan? Makanya kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang aku rezekikan infakkan. Berarti dari Allah itu. Kita ini cuma dititipi. Ya, atau dia katakan dia merasa dia sudah paling hebat dalam berinfak, dalam bersedekah, bangga diri. Padahal satu, hartanya dari Allah. Yang kedua, yang menggerakkan hatinya untuk berinfak juga Allah. Apa yang dibanggakan? Ini kita ini yang menggerakkan semua Pak. Duduk di sini, ikut ngaji, sholat berjamaah tadi. Itu siapa yang menggerakkan? Allah. Makanya gak pantas kita ujub. Seandainya Allah tutup hati kita, ya, dengar adzan nggak berangkat, Allah tanamkan rasa malas, kita nggak bisa berbuat baik tuh, berat. Contohnya orang munafik. Orang munafik itu kan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah sudah tanamkan sifat itu, kalau sholat malas. Makanya sholatnya hanya sholat yang ada cahaya terang. Subuh, isya mereka nggak sholat. Kenapa? Karena nggak ada orang yang melihat. Nah, orang kalau riya itu begitu. Kalau nggak ada yang melihat, saya nggak berangkat, nggak ada yang lihat. Tapi kalau dilihat orang, dia tambah semangat lagi kualitasnya tuh. Itu namanya riya tuh. Nah, kalau ujub tadi apa? Dia bangga, tapi dia lupa semua adalah dari Allah. Atau yang ketiga dikatakan disebut tidak bertakwa itu, dia merasa infaknya tuh sudah besar, padahal kalau dia tahu
ada orang yang lebih hebat lagi infaknya, cuman orang itu merahasiakan. Ya, mungkin kita 1 bulan saya infak, ya, mungkin ada yang infak 1 bulan 5 juta. Sudah merasa bangga, ternyata ada loh orang sekali infak, 1 kali infak 2 miliar. Ada Pak. Cuman memang mereka tidak menampilkan di sosial media, mereka sembunyikan. Nah, ada orang bangun masjid dari uangnya sendiri tanpa minta donasi, ada. Ada orang sumbang ke Palestina tanpa buka donasi, uang sendiri, ada. Maka kalau infak, ya kalau ingin mendapatkan ketakwaan, jangan ada hati merasa paling besar manfaatnya. Ya, jadi yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah milik Allah dan atas kemudahan dari Allah. Atau selanjutnya orang yang berinfak atau dia memberi tanpa dengan ketakwaan, mengungkit. Ini kata ulama, ya subhanallah, dikatakan mengungkit itu dia sebut-sebut Pak. Padahal Quran sudah mengancam tuh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu, infakmu dengan mengungkit-ngungkit atau menyakiti perasaan orang yang kamu bantu. Yaitu manni itu mengungkit. Itu kalau bukan karena saya itu, kamu itu kenapa jahat? Kan saya udah bantu kamu. Kemarin anakmu sakit, siapa yang pertama datang itu? Siapa yang nganter? Itu ngungkit Pak. Tambah lagi menyakiti perasaan orang yang dikasih. Ya itu awas, hapus nomor WA-nya dia. Bentar lagi WA minta-minta itu. Astagfirullah. Ya itu batal tuh. Seketika sedekahnya kata Allah batal. Ya, dan yang lebih mengerikan Pak, orang yang mengungkit-ngungkit itu nanti di akhirat Allah nggak akan lihat orang itu. Ya, kata Nabi SAW, salasun, ya ada 3 orang, ya salasatun, 3 orang, ya yang dikatakan la yukallimuhumullah, wala yanzuru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Ada 3 manusia yang Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikan hatinya, Allah tidak akan mau berbicara dengannya, bahkan Allah berikan azab yang pedih untuk mereka. Yang pertama kata Nabi, al-mannanu lima a'toita, yang mengungkit dari apa yang sudah diberikannya. Naudzubillah. Rugi tuh Pak. Kita udah ngasih capek-capek karena ngungkit, Allah nggak lihat nanti di akhirat. Ya, naudzubillah. Makanya dikatakan fa'amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang dia memberi dan dia dengan ketakwaan, maka itulah yang terbaik. Itu makna tafsiran pertama. Yang kedua, tafsiran kedua, ya ini isyarat dari para ulama bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu memberi Pak. Karena ayatnya tidak dihususkan, Allah nggak jelaskan memberi apa, tidak kan? Fa'ato, ato itu umum. Apa yang kita bisa kasih, itulah kita kasih. Ada yang memberi harta, ada dia memang punya harta. Ada yang memberi ilmu, dia memang punya ilmu. Ada yang memberi tenaganya, dia punya tenaga apapun. Jadi Islam mengajarkan kita menjadi pribadi yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, kata Nabi SAW. Ya, dan ini juga selaras dengan hadis Nabi bahwa dikatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, jadi kalau bicara manfaat Pak, pasti adalah yang paling banyak memberi, itu kan? Ya. Makanya orang yang bermanfaat itu kan prinsip hidupnya begini, bukan apa yang saya bisa dapatkan, bukan, tapi apa yang bisa saya berikan. Nah, itu namanya orang bermanfaat. Di kantor ini apa yang bisa Bapak berikan? Ya, jangan bicaranya apa yang saya bisa dapatkan. Nah, maka kalau kita membiasakan untuk menjadi manusia bermanfaat, maka insya Allah kita termasuk manusia yang sering memberi, Pak. Ya, tapi ingat, tidak cukup memberi tapi ada ketakwaan, wattaqo. Dan takwa itu harus pakai ilmu. Makanya kita nggak bisa beramal kalau kita nggak ngaji. Ya, takwa itu kan harus ada ilmunya. Bagaimana ya cara menjalankan perintah Allah? Karena terkadang perintah Allah itu nggak masuk akal. Ya, kata Allah, banyak sedekah nanti Allah akan tambah. Logikanya uang keluar itu berkurang, betul enggak? Tapi kalau kita nggak pakai ilmu, ya kita akan meyakini yang salah. Iya juga ya,
uang 1 juta. Sedekah 500. Iya berkurang lah tinggal 500. Nah itu kan kacamata mata telanjang ini. Tapi kalau dengan iman, dengan ilmu, maka yang sedekah justru uangnya bertambah. Ya kan Nabi mengatakan, manakosot sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang diberikan atau disedekahkan. Itu kalau nggak pakai iman nggak bisa, Pak. Makanya subhanallah dikatakan iman itu syaratnya dalam surah Al-Hujurat 15, innamal mu'minuna alladziina amanu wa amilus innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Syaratnya orang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya dia nggak ada keraguan. Jadi kalau Nabi sudah katakan tidak berkurang harta yang disedekahkan, maka kalau dia punya ilmunya namanya ilmu tauhid, dia beriman, maka subhanallah ini yang membuat dia menjadi kuat, menjadi ahli sedekah, ahli yang memberi itu. Harus pakai ilmu, makanya ngaji itu penting lah ya. Bukan yang penting ngaji. Ngaji itu penting, Pak. Makanya kalau ngaji itu penting dicatat. Ya itu ngaji itu penting diamalkan. Nah, jadi ini ayat-ayat yang mengisyaratkan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk manusia. Contoh lagi misal nih, kalau takwa nggak pakai ilmu tuh agak repot. Bapak misalnya lagi sholat berjamaah, ada imamnya Pak, ada imam. Selesai sholat sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba imamnya berdiri. Bapak, ibu-ibu mohon maaf, saya ternyata lupa belum mandi junub kata imamnya. Kira-kira apa yang jamaah lakukan, Pak? Ini fikih nih. Bapak ibu sholatnya ulang lagi nggak? Hah? Ayo. Pernah nggak mendapati imam begitu? Kayaknya jarang ya. Maka untuk makmumnya sholatnya tidak perlu diulang, sudah sah. Kenapa? Makmumnya nggak tahu apa-apa. Tapi untuk imamnya gimana? Imamnya yang pertama tidak perlu menyampaikan ke makmum. Betul ini? Ya kalau makmumnya awam kan jadi aib, Pak. Hati-hati kalau dia imam tuh. Jangan-jangan dari kemarin lagi dia imam. Nah, jadi obrolan yang mengandung unsur-unsur suudzon ya jadi jelek. Makanya imamnya nggak usah cerita. Walaupun japri nggak usah. Tapi yang dilakukan imam mandi junub, ulangi sholatnya. Sudah selesai. Nah itu kan pakai ilmu itu. Jadi ringan saja ibadah. Ya sama ini sering kejadian. Kita lagi sholat sunnah ditepok sama orang tuh. Dia mau sholat dikira zuhur. Nah apakah bapak harus memberitahu? Wih sunnah apa begitu? Justru batal itu subhanallah. Maka lanjutkan sholat kita, biarkan dia dengan sholatnya. Karena seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Yang sudah zuhur ya zuhur, sunnah ya sunnah. Jadi sederhana. Nah itu kalau pakai ilmu ya, maka takwa itu penting pakai ilmu. Kemudian dikatakan wasot dakobil husna, dan dia membenarkan al husna. Apa itu hal al husna? Kenapa Quran menyebut kata-kata al husna? Apa maknanya? Insya Allah 2 minggu akan datang. Insya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah hazanah. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang ringan tangan ya, untuk memberi sedekah infak dengan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Ada pertanyaan silahkan. Syukran.